Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi bisnis yang bertemakan permintaan rutin dan pesan positif. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Slide selanjutnya. Yang pertama ada saya sendiri, Dini Rahmawati, kemudian ada Rima Melati, ada Pandu Habib Anugrah, ada Lisnawati Sitinja, dan Muhammad Firas Afif. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan materinya, yaitu strategi penulisan rutin dan pesan positif. Kebanyakan pesan-pesan rutin, good news, dan goodwill diminati oleh pembaca karena pesan-pesan tersebut berisi informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis setiap hari. Gunakan pendekatan langsung untuk mengorganisir pesan-pesan bisnis. Pendekatan langsung memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan sebagai berikut. Adapun keunggulannya yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman secara komprehensif ataupun menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian bersama. Kemudian, untuk kelemahan, yang pertama, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Dan untuk yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Strategi penulisan permintaan rutin pada umumnya, permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal ataupun lazim dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diminta pada bagian awal ataupun permulaan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Untuk menulis permintaan rutin, mulailah dengan yang pertama, pernyataan ide pokok, yaitu mengemukakan secara tegas apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, bagian pertengahan, menyampaikan pernyataan yang dapat menarik audiens. Dan yang bagian terakhir, mengemukakan pertanyaan, keramahan, dan apresiasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rima. Kepada Saudara Rima, dipersilahkan. Yang selanjutnya ada strategi penulisan pesan positif. Penyampaian pesan-pesan positif baik rutin, good news, dan goodwill dapat dilakukan dengan pendekatan langsung. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengkomunikasikan good news, menjawab semua pertanyaan, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain. Ada beberapa komponen yang penting dalam menulis pesan positif. Yang pertama, ada ide-ide pokok yang dijelaskan, yaitu untuk menyampaikan informasi, mendapatkan tanggapan, atau memunculkan sikap yang menyenangkan dari audiens. Yang kedua, penjelasan rinci. Bagian yang ini adalah good news dan goodwill yang merupakan bagian penting dan memiliki porsi bahasa terbesar serta perlu penjelasan yang cukup rinci. Yang ketiga, penutup surat, kemukakan pernyataan, keramahan, dan tindakan khusus yang diharapkan. Selanjutnya ada pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya
untuk mengembangkan atau menjaga hubungan yang baik antara pelanggan, klien, karyawan, pegawai, dan masyarakat publik pada umumnya. Yang pertama ada good news tentang pekerjaan. Bagaimana mendapatkan pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul melakukan proses seleksi atau rekrutmen secara tepat sesuai yang dikehendaki. Contoh good news tentang pekerjaan ada penerimaan kerja, kenaikan pangkat atau jabatan, tunjangan hari raya, dan kenaikan gaji. Selanjutnya ada good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat. Contoh good news tentang produk yaitu pemberian diskon, sistem beli 2 gratis 1, dan pemberian kupon. Yang ketiga, pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pesan goodwill dapat disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada pegawai atau karyawan atau pihak lain, seperti naik pangkat atau jabatan, diangkat sebagai pemimpin suatu asosiasi, organisasi bisnis, dan sejenisnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pandu. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menulis jawaban positif. Banyaknya surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Yang pertama, surat konfirmasi pesanan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau confirmation letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Untuk penulisan surat konfirmasi pesanan dimulai dari paragraf pertama berisikan tentang pernyataan tentang kabar berita baik atau barang-barang yang dipesan sedang diproses. Pada bagian pertengahan berisi tentang pernyataan profesionalisme dari suatu perusahaan yang mencakup rangkuman semua transaksi secara akurat dan jelas. Yang ke paragraf terakhir berisikan tentang meyakinkan kepada audiens apa yang akan Anda lakukan berikutnya dan manfaat apa yang diperoleh. Lanjut. Yang kedua, menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk, maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjawab permintaan dengan penjualan potensial, menjawab permintaan tanpa penjualan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lisnawati Sinjinta. Ditinjau. Selanjutnya di sini ada menangani permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Oleh karena kredit merupakan suatu hal yang sudah biasa dalam suatu masyarakat, kebanyakan permintaan kredit bersifat rutin, seperti surat persetujuan kredit dan referensi kredit. Selanjutnya, Rim. Yang pertama itu persetujuan kredit.
Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Yang kedua, memberikan referensi kredit. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sebagian besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online. Terminal komputer dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang yang mereka miliki, yaitu seperti permohonan surat rekomendasi harus resmi atau disahkan. Yang kedua, nyatakan sesuai fakta yang ada, jangan dibuat-buat. Selanjutnya dijelaskan oleh Firas. Ya, di sini ada tuh surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh seorang pimpinan atau pejabat tertentu yang berisi keterangan tentang keadaan pribadi seseorang berdasarkan data-data autentik yang ada, karena diminta sendiri oleh pihak yang bersangkutan untuk kepentingan pribadinya. Rekomendasi dapat diberikan oleh pimpinan perusahaan berdasarkan catatan pembukuan perusahaannya. Rekomendasi dapat juga diberikan oleh seseorangan yang diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, misalnya untuk melamar pekerjaan. Surat rekomendasi atau recommendation letter bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting di suatu perusahaan. Isi surat rekomendasi menyangkut masalah kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan hal positif lainnya. Next. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari surat rekomendasi. Yang pertama, bagi pihak yang meminta, surat rekomendasi berfungsi sebagai dukungan moral, karena isinya membenarkan dan menguatkan terhadap hal yang baik saja. Terus yang kedua itu adalah bagi pihak yang memberi surat rekomendasi berfungsi sebagai sarana untuk menambah keakraban dan menjaga hubungan baik dengan pihak peminta. Dan yang ketiga, bagi pihak yang terkait atau pihak ketiga, surat rekomendasi berfungsi sebagai alat untuk mengetahui identitas, kepribadian, atau karakter seseorang yang disebutkan di dalamnya. Pada akhirnya, surat rekomendasi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diterima atau tidaknya orang tersebut dalam komunitasnya. Berikut adalah beberapa karakteristik surat rekomendasi. Antara lain yaitu ada nama lengkap untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. Yang kedua ada pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau inisiatif sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang kelima, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Yang keenam dan yang terakhir, surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia, sehingga pemohon tidak diperkenankan lihat isi surat rekomendasi tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan berkomentar melalui akun YouTube Sea Accounting Family. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.